Terima kasih. Tes. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya di Aula Kebaktian Wihara Ekayana Serpong pagi ini. Dan sahabat Sedharma, terimalah salam Buddhis kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya dengan Bodhi Mitra Effendi dan rekan saya Rohana Cita Fasita. Kami akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini. Puja bakti akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Indonesia. Seluruh umat kami persilakan untuk berdiri dan bersikap anjali. Persembahkan semua. Namo Bodhisattva. Namo Mahasattva. Menyentuh bumi, halaman 20. Yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata. Oleh sebab itu komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera, memantulkan semua Buddha di setiap sudut. Diriku berdiri di hadapan setiap Buddha. Aku berlindung kepadamu.
mempersembahkan cahaya di 10 penjuru, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadarkan hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisattva pengertian agung, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita, untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samanta Brada, Bodhisattva tindak agung, kami bersujud padamu. Mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Awalokiteswara, Bodhisattva welas asi agung, kami bersujud padamu. Tiada ketakutan dan tekun mengarungi alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garba, Bodhisattva aspirasi agung, kami bersujud padamu. Ibunda semua Buddha, Bodhisattva dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisattva Pertiwi, Ibunda Bumi, permata indah jagat raya, kami bersujud padamu. Memancarkan cahaya di semua penjuru, sumber kehidupan di dunia ini. Mahawairocanata
gata-gata, Ayanda matahari, Buddha cahaya dan hidup tanpa batas, kami bersujud padamu. Benih kesadaran dan cinta kasih dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya, Buddha yang akan datang, kami bersujud padamu. Menunjukkan jalan tanpa rasa takut dan penuh elas asih. Seluruh guru silsilah leluhur spiritual, kami bersujud padamu. Kepada seluruh umat kami persilakan untuk duduk dan bersikap anjali. Gata pembukaan halaman 23. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Dharma begitu dalam dan indah, kini kami berkesempatan untuk melihat, mempelajari, dan mempraktekannya. Kami bertekad untuk merealisasikan makna sejatinya.
Sutra Hati Prajna Paramita. Kala Bodhisatwa Avalokita merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi lima skanda dan menyadari itu kosong adanya. Setelah penembusan ini, ia berhasil mengatasi duka. Dengarlah Sariputra, wujud adalah kekosongan, dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Demi Sariputra, semua dharma bercirikan kekosongan. Dharma tidak dimutakan, juga tidak dimusnahkan. Tidak kotor juga tidak murni, tidak berkurang juga tidak bertambah. Oleh sebab itu, dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, ataupun pikiran. Tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada objek pikiran. Tiada alam berbagai elemen, dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran. Tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya. Dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan. Tiada duka, tiada sebab duka, tiada akhir duka, tiada jalan untuk mengakhiri duka. Tiada pengertian, tiada pencapaian. Oleh karena tiada yang harus
harus dicapai para bodhisatwa yang dipenuhi pengertian sempurna, tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka, karena tiada rintangan mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi, dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan yang sempurna dan universal. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti mandraguna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu mantra prasna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha, gate gate para gate, para samgate bodhi swaha, gate gate para gate, para samgate bodhi swaha. Teman-teman sangga terkasih, mari kita berlatih meditasi duduk yang dipandu dengan tradisi meditasi Chan. Teman-teman bisa mengambil postur duduk yang nyaman dan rileks. Bagi yang memakai kacamata, Anda bisa lepas kacamatanya. Silakan mengambil postur duduk full lotus, setengah lotus, seperempat lotus, ataupun no lotus. Tegakkan bagian punggung, rilekskan bagian perut. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan dengan tangan yang aktif ada di bawah. Kemudian bisa rasakan kedua pundak segaris dengan kedua telinga. Kemudian hidung segaris dengan pusar. Rilekskan bagian dada, rilekskan bagian pundak, kepala rileks, tegak, dagu bisa sedikit ditekuk masuk sehingga tulang leher dalam kondisi yang tegak secara alamiah. Mulut bisa ditutup, ujung lidah bisa ditempelkan di atas langit-langit rongga mulut. Mulut bisa ditutup, kemudian bisa hadirkan saluran senyuman kecil di wajah sehingga keseluruhan otot-otot wajah menjadi rileks.
Pandangan mata bisa diturunkan ke bawah sekitar 45 derajat, atau Anda juga bisa biarkan mata Anda terpejam. Rasakan keseluruhan tubuh yang sedang duduk di sini saat ini. Sadari bahwasanya saat ini tubuh saya sedang duduk di sini bersama dengan pikiran yang menyadari bahwa tubuh sedang duduk di sini. Letakkan semua pemikiran, baik itu perencanaan di masa mendatang maupun penyesalan di masa lalu, sekedar izinkan diri kita untuk duduk di sini dengan rileks tanpa memikirkan apapun. Secara perlahan kita bisa bawa perhatian kita untuk merasakan bagian ubun-ubun kepala. Rasakan sensasi yang terjadi di bagian ubun-ubun kepala. Bawa perhatian ke bagian dahi. Rasakan sensasi di bagian dahi. Bawa perhatian ke bagian kelopak mata, rongga mata, dan bola mata. Rasakan sensasi yang terjadi di bagian tersebut. Bawa perhatian ke seluruh bagian otot-otot wajah. Rasakan sensasi di bagian tersebut. Bawa perhatian ke area kedua telinga. Rasakan bagian telinga. Bawa perhatian kita merasakan bagian leher. Bawa perhatian kita merasakan bagian pundak. Apakah Anda merasa rileks, tegang, ataupun netral? Sekedar mengenali dan merasakan sensasi tersebut. Bawa perhatian kita merasakan kedua lengan atas, lengan bawah, telapak tangan dan jari semari tangan. Bawa perhatian kita merasakan bagian dada, merasakan bagian perut. Bawa perhatian kita merasakan punggung atas, punggung tengah, dan punggung bawah. Bawa perhatian kita merasakan bagian pinggang, bagian bokong yang bersentuhan dengan matras. Rasakan bagian paha, kedua lutut. Rasakan sensasi di bagian betis, telapak kaki, dan jari semari kaki. Rasakan keseluruhan tubuh yang sedang duduk di sini. Rasakan relaksasi yang terjadi secara alamiah di keseluruhan bagian per bagian tubuh. Di mana tubuh berada, disitulah pikiran kita berada. Anda bisa mengulangi
Metode relaksasi bagian per bagian tubuh dari kepala, bagian ubun-ubun hingga ujung kaki secara berulang kali hingga Anda merasa tubuh Anda semakin lama semakin rileks, semakin lama semakin ringan tanpa beban. Pikiran juga semakin tenang, semakin rileks, dan semakin jernih untuk bisa merasakan sensasi apapun yang muncul di tubuh kita. Jika Anda bisa merasakan gerakan kecil di bagian dada yang naik turun, ataupun bagian abdomen yang kembang kempis, maka sentuhlah kehadiran nafas. Anda bisa bawa perhatian ke area lubang hidung, sekedar menyadari nafas masuk dan nafas keluar. Atau Anda bisa merasakan bahwa tubuh ini sedang bernafas masuk dan merasa tubuh ini semakin tenang seiring dengan nafas masuk dan nafas keluar. Ketika bernafas masuk, tahu dengan jelas ini adalah nafas masuk. Ketika bernafas keluar, tahu dengan jelas ini adalah nafas keluar. Sekedar menyadari dan mengenali sensasi nafas masuk dan nafas keluar hingga terdengar bunyi gong diundang, petanda sesi meditasi duduk akan berakhir.
Secara perlahan bisa bernafas masuk dan keluar secara mendalam sebanyak 3 kali. Kemudian secara perlahan bisa gerakan sedikit tubuh ke depan dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Lakukan perputaran kecil searah dengan jarum jam dan berlawan arah dengan jarum jam. Secara perlahan bisa gerak-gerakan bagian kepala, bagian pundak, telapak tangan dan jari jemari tangan. Secara perlahan rangkapkan kedua telapak tangan Anda di depan dada. Bisa buka mata jika Anda tutup mata, kemudian bawa perhatian kita ke ujung-ujung jari jemari tangan. Perluas pandangan kita ke seluruh tubuh kita dan perluas pandangan kita ke sekitar kita. Meditasi duduk selesai, ungkuh hormat. Selanjutnya mari kita bersama-sama untuk mendengarkan Dharma Desana yang akan dibawakan oleh Bapak Firmandi dengan topik Jadilah Orang Baik. Kepada Bapak Firmandi kami persilakan. Sambil menunggu, saya akan membacakan profil beliau. Dari tahun 2000 hingga 2012 sebagai staf pengajar Desain Komunikasi Visual Universitas Bina Nusantara. Tahun 2003 mendirikan Pali Studio di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tahun 2015 pasca sarjana Institut Kesenian Jakarta dengan fokus seni dan industri kreatif dan mendirikan sama-sama Fashion Entrepreneur Community di Jakarta. Kepada Bapak Li, ruang dan waktunya dipersilakan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dengan mendengarkan biodata saya, CV saya, pasti Anda sudah tahu saya bukan Romo. Ya kan? Saya hanya seorang dosen yang senang belajar Dharma. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman dalam Dharma jadi orang baik. Tema saya sederhana sekali, jadilah orang baik. Pasti kita semua di sini sudah tahu orang baik itu seperti apa. Betul ya? Jawabannya pasti seberangnya, tidak jahat, gitu ya. Selalu begitu pikiran kita. Nah, yang saya ingin bilang jadi orang baik itu adalah yang biasa-biasa saja, tidak yang luar biasa seperti para motivator kalau menceritakan selalu minta kita jadi luar biasa. Saya mau mengajak Anda yang jadi biasa-biasa saja. Karena menjadi orang baik itu sudah dari kita lahir, Bapak Ibu. Orang yang bisa lahir sebagai manusia itu sudah penuh dengan kebaikan. Bukankah begitu menurut teorinya kan ya? Jadi sederhana ya, kita sudah lahir jadi manusia, apapun kondisinya, itu sudah kebaikan yang kita dapati. Yang kita sudah capai. Kita tidak perlu lagi bergunda gulana karena keadaan kita, menurut persepsi kita, kurang baik, kurang beruntung, tidak seperti orang-orang, tidak seperti orang-orang kaya, dan seterusnya. Bapak Ibu tadi lihat saya jalan, kaki saya pincang. Saya sering ceritakan ini. Seringkali kesialan kita menimpa dalam hidup kita, kita merasa kita menjadi manusia yang paling sial. Saya umur 1 tahun sudah jalannya gak bisa.
gak bisa berdiri. Ibu saya, bapak saya setengah mati mengajarkan saya berjalan. Hari ini Anda bisa lihat saya bisa berjalan. Saya merasa itu keberuntungan saya loh. Hari ini saya berani mengatakan itu. Dulu waktu saya SD, SMP suka dicela orang si pincang, saya kesel, saya marah. Tapi hari ini saya merasa saya beruntung. Kenapa? Karena saya sekolahnya jadi tertib. Belajarnya jadi tertib. Karena kesialan saya kakinya pincang. Jadi apapun kondisi kita, kalau kita bisa melihat disitulah letak pelajarannya, maka kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, jadi menjadi orang yang baik sebetulnya cukup menyadari kondisi kita, belajar sungguh-sungguh dengan panduan Dharma yang luar biasa sebetulnya. Saya dari SD sudah di sekolah Buddhis. SMP sekolah ke negeri berarti belajarnya Islam. SMA belajarnya Islam. Saya tahu banyak tentang doktrin-doktrin di agama Islam. Tapi saya tidak berubah, tetap menjadi Buddhis. Kenapa? Karena saya tahu itulah jalan buat saya. Sederhana sekali. Hanya suruh kita bersihkan hati dan pikiran. Gak repot kan? Gak pakai biaya itu. Bersihkan hati dan pikiran pakai biaya enggak? Enggak. Tambah-tambah kebajikan. Berbuatlah. Seperti kita menabung, berbuatlah kebaikan. Ketika saya dikontak oleh pengurus suruh isi sharing hari ini dengan senang. Artinya saya diberi kebaikan. Saya mau aja. Terus disusul lagi. Pak, sekalian yang pagi ya. Tadinya enggak ada tuh. Iya, walaupun harus bangun lebih pagi lagi kan. Saya merasa itulah latihan buat saya. Bapak Ibu yang sekarang mungkin masih kerja di kantor atau sedang kuliah, pasti punya persoalan seperti saya. Sudah enak-enak ditambahin PR, ya kan? Sudah enak-enak ditambahin kerjaan sama pimpinan, betul ya? Ditugasi keluar kota lagi, mesti mencapai target tertentu gitu ya. Apa yang terjadi? Hati kecil kita marah. Hati kecil kita kesel. Betul ya? Jujur pada hati kita, ya kan? Bisa mulut kita boleh berbohong tapi hati kita dia bisa berbohong. Dia jujur sekali. Sehingga kita tahu, oh kalau pimpinan atau sekolah atau kampus memberikan kamu tugas tambahan, itu artinya ingin membuat kita naik tingkat. Kita seringkali lupa, kan gak mungkin pimpinan kasih kita jabatan lebih tinggi kalau tidak dilatih dulu kan. Dia uji dulu nih, dikasih tugas tambahan bisa gak? Oh males, oh gak bisa, ya gak jadi rezeki itu datang. Ya kan? Seringkali kesulitan datang kita mengeluh. Padahal setiap kesulitan datang, disitulah bersamaan kebaikan akan mampir ke kamu. Wah, Bapak ngomongnya enak aja. Pas saya baru kemarin ditipu, gimana ada kebaikan di situ? Ya kan? Bapak Ibu, walaupun kamu ditipu oleh orang yang paling dekat dengan kamu, di situ artinya kita tidak waspada. Betul nggak? Berarti lalai. Padahal latihannya mindfulness. Suruh merasakan sampai duduk, alas kaki, segala macam disuruh sadari, suruh rasakan. Kok ketika ada orang mau nipu, kita nggak peka. Berarti latihannya belum tuntas, Bapak Ibu. Kalau latihan kita terhadap kepekaan kita dilatih terus-menerus, itulah ajakan kebaikan, Bapak Ibu. Kalau Anda latihan untuk latihan mindfulness, untuk latihan pikiran, bukan untuk Anda bisa mengambang anti gravitasi, bisa terbang di air, bukan itu Bapak Ibu. Dulu mungkin orang kita seneng ya orang bisa terbang.
Mau terbang sampai New York, udah beli tiket pesawat, cepet udah. Gak usah pakai latihan. Cingga kumpulin duit. Jadi latihan-latihan itu adalah untuk apa? Untuk kita belajar peka. Bapak Ibu, Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi orang-orang yang latihan itulah orang-orang yang, kalau bahasa Jawanya eling, punya kesadaran penuh itu. Kalau bisa sampai ketipu, kita yang salah. Kenapa kita yang salah? Kita membuka pintu sebetulnya untuk hal-hal buruk masuk ke ruang hati kita. Banyak sekali orang datang mengiming-imingkan kebaikan dengan bayar, tapi kita mau. Lalu kita kecewa di kemudian hari. Sang Buddha datang dengan sederhana, bersihkan hati dan pikiran. Tambah kebajikan, gak pakai biaya, cuma latihan saja, tekad saja, semangat, bahasa palinya wirya. Istilah apapun yang kita terima, intinya kita paham. Seringkali kita mau menggunakan istilah-istilah yang jelimet biar kita kelihatan cerdas. Ya, padahal kecerdasan itu berbahaya juga. Kenapa saya katakan kecerdasan itu berbahaya? Bapak Ibu bisa lihat hari ini, begitu banyak profesor, begitu banyak pengacara sedang berargumentasi di sidang, ya kan? Mungkin Bapak Ibu seneng tuh nonton hal-hal gitu ya. Makanya hari ini saya cepat-cepat mengajak Anda, jadilah orang baik. Jangan lihat hal-hal semacam itu. Makin lihat itu kita merasa kita seperti orang negara yang mau ikutin. Bahkan teman saya punya jaringan A1 kok. Maksudnya toko bakpao, saya bilang kan. Seringkali kita bangga kalau kita punya jaringan A1. Kita merasa kita lebih nyaman. Bapak Ibu, kesadaran penuh adalah semakin kita terjebak di dalam kehidupan materialis, maka semakin berbahaya, semakin banyak risikonya. Kita tahu, pepatah intelektual kita sudah mengatakan semakin tinggi akan Anda berdiri, maka anginnya semakin kencang. Kurang hebat apa Siddhartha Gautama ketika jadi pangeran, punya 3 istana, 3 musim. Kalau Bapak baca ceritanya dengan teliti, ya kan? Tapi dia belajar melepas itu semua. Bahkan mungkin dia tidak mengerti ketika baru 7 hari ibunya meninggal, ya kan? Dia belum mengerti. Tapi kita lihat ketika dia setelah jadi Buddha, dia duluan datang ke surga untuk memberikan dharma kepada ibunya yang sudah lahir menjadi raja di sana. Kalau Anda membaca ceritanya dengan detail, saya memeriksa itu dengan detail, sehingga saya tahu kenapa Siddhartha yang sudah seperti hari ini kita sedang mengejar semua, dia justru melepas, hanya ingin jadi orang baik. Kalau tidak dia melepas, mungkin kita tidak kumpul di sini kan? Jadi sederhana Bapak Ibu, mulailah hidup kita jadi orang baik dari hal-hal sederhana, dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Orang tua saya selalu ngajarin saya begitu. Kedua orang tua saya buta huruf. Saya bisa menyelesaikan sampai S2, selesai. Bukan karena saya hebat, karena orang tua saya yang hebat. Dia bisa membimbing, memotivasi saya supaya saya mau belajar dengan serius. Nasihatnya sederhana. Nak, kamu kakinya pincang. Kalau kamu tidak belajar dengan sungguh-sungguh, nanti masa depanmu susah. Kamu akan sibuk cari kerja, gak ada yang mau karena kamu bodoh. Nasihat sederhana, kedengarannya gak enak. Setiap kali, apalagi setelah saya kuliah, saya ngambil sekolah seni, makin khawatir dia. Setiap kali saya pulang semester, liburan saya pulang, apa yang ditanyakan oleh orang tua saya? Nah, kamu ngambil seni, seninya seni lukis lagi kan ya?
Terus nanti kerjanya di mana, kantornya di mana, saya nggak bisa jawab itu. Seni pelukis itu kantornya di mana, saya nggak bisa jawab. Tapi tiba-tiba saya bisa memberi jawaban yang membuat orang tua saya tenang. Yaitu saya bilang, Bu, saya kan kuliah bukan untuk cari kerja. Tapi nanti kerjaan yang cari saya. Agak sombong memang kalimat itu. Ya kan? Kedengarannya agak sombong Bapak Ibu. Tapi itulah doa. Doa kita terhadap profesi kita, doa kita terhadap keinginan kita. Jadi setiap keinginan kebaikan kita harus bulat, harus serius. Jadi ketika saya memilih, saya tidak akan mundur pilihan saya itu. Saya bilang kalau sekolah yang lain, mendingan saya tidak sekolah, agak ngotot memang. Saya bisa kerja, orang kuliah selesai 5 tahun, saya sudah punya pengalaman kerja 5 tahun. Lebih hebat kalau urusan cari kerja. Pikiran pendek saya waktu itu seperti itu, padahal lebih banyak egonya sebetulnya. Setelah saya belajar, saya jadi tahu, oh ternyata untuk menjadi seorang ahli, gak bisa cuma ikut kuliah. Harus membaca banyak buku, harus banyak praktek dan seterusnya. Itulah yang saya kerjakan selama 4 tahun. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak, begitu sidang kuliah selesai, baru dinyatakan lulus, keluar dari ruang sidang, saya dipanggil lagi. Saya pikir ada apa? Ternyata saya ditawarkan untuk mengajar. Saya kan bingung ya. Baru selesai lulus diketok palu gitu ya, belum diwisuda, disuruh bantu mengajar. Apakah itu bukan doa sederhana tercapai? Pekerjaan yang cari saya. Tadi dibacakan saya ngajar di BINUS, sama. Saya nggak pernah ngelamar ke BINUS. Saya ditawarkan untuk mengajar di situ. Kalau ditawarkan Bapak Ibu, gaji kita boleh tawar dong. Disitulah enaknya kalau kita ditawarkan. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah apapun yang kita mau, jangan dulukan kehebatan kita. Jangan dulukan materialismenya. Jangan hitung-hitungan dulu sama orang. Kita kerjakan kebaikan itu. Bapak Ibu tadi datang sudah beres, rapi. Saya sering cerita ini di wihara. Supaya kita tahu banyak sekali orang baik-baik yang mengerjakan hal-hal baik untuk orang banyak. Kadang-kadang dia mengorbankan banyak hal loh. Tadi pagi saya datang jam 8 saya sudah sampai, sudah rapi. Sudah ada tempat duduk di belakang. Mungkin karena biasanya ada orang tua yang duduk. Siapa yang mengerjakan itu? Tamu yang datang, umat yang datang? Enggak. Apakah Anda tadi yang membenahi ini? Enggak, datang sudah rapi tinggal duduk. Ya kan? Ada yang ngatur kan? Itulah orang-orang baik. Yang gak pernah Anda tahu namanya siapa. Jadi dalam kehidupan kita, dalam kenyamanan hidup kita, banyak loh pekerjaan orang baik yang tidak pernah kita kenal. Dari situ saja kita belajar. Oh ternyata suatu hari di wihara, saya suka ngisi juga di wihara-wihara yang orang jarang mau datang, di gang. Saya pernah sekali di Cetia, saya lupa namanya, sampai lupa namanya tuh, saking kecilnya gitu ya. Di Gang Jago, di Gang Jembatan Hitam, di Gambang. Saya pernah isi beberapa Cetia kecil, yang jarang sekali orang mau mampir. Cetianya juga di lantai atas, umatnya juga umat sekitar situ, yang secara ekonomi sangat rendah. Bahkan pulang wihara yang kasih beras ke umat. Beda mungkin di sini, umat yang kasih sumbangan ke wihara. Dia nanya dalam diskusi kepada saya, Pak, kami kan orang yang kurang mampu. Bagaimana kami bisa berdana? Wihara sering suruh kita berdana untuk berbuat baik. Bapak Ibu bisa bayangkan? Apa yang saya jawab? Bahwa memberikan sesuatu, belajar melepas sesuatu tidak mesti pakai duit. Bisa waktu kamu. Bisa jadi relawan, ya kan?
bisa jadi orang yang membantu wihara. Kemarin saya lihat di Ekayana Serpong ini sudah ada lagi rekrutmen, ya kan ya, mengajak teman-teman yang mau bantu perayaan Waisak, pasti butuh banyak orang kan, ada itu. Berarti apa? Sedang mencari orang-orang baik itu, yang namanya nggak akan disebut satu persatu itu. Kalau lagi kerja didiemin aja, paling kalau nggak beres dimarahin lagi kan. Gak enaknya bantu di wihara gitu kadang-kadang ya. Lagi rapi gak pernah disebut namanya. Yang disebut ketua panitianya. Ya kan? Yang capek, yang kerja di lapangan, gak beres dimarahi. Ini bagian sini gimana sih orangnya? Gitu. Saya dari SD kan di wihara, saya tahu. Ya, wihara saya di Jambi, di Sakyakirti, saya tahu. Ya kan? Jadi kerja organisasi seperti itu. Kita kenalan banyak orang yang aneh-aneh. Ada yang cuma mau merintah saja, kerjanya enggak. Begitu hari H dia enggak datang. Banyak semacam itu. Tapi itulah orang-orang baik yang melatih saya. Cerewet ya enggak apa-apa, itulah orang-orang baik yang melatih sabar saya. Kan gitu kan? Jadi kalau kita bisa melihat semua orang adalah orang baik buat kita, kita jadi lebih istimewa. Seringkali kita kesel sama orang yang membuat kita repot. Seperti tadi contoh saya, bos kita kasih tambah pekerjaan, kita merasa kesel kan. Aduh bosnya gak ngerti, saya udah kerjaan numpuk. Kemarin kasih tugas saya belum selesai, ini disuruh tambah lagi. Mau pulang kapan, pulang kemalaman istri di rumah marah, dikira kita ke kemana gitu kan. Banyak pertimbangan di kepala kita. Bapak Ibu, berbuat kebaikan itu memang kita tidak boleh menggunakan logika akal sehat kadang-kadang. Saya ngomong gitu bukan ekstrim loh. Kadang-kadang ikhlas saja. Tulus saja. Jalan pelan-pelan terbuka. Bagi yang belum terlatih, susahnya luar biasa. Pasti banyak alasannya. Ya kan? Gak usah jauh-jauh. Katakanlah tadi latihan meditasi kan gak mungkin cuma setiap minggu ke sini. Bapak Ibu tiap hari di rumah latihan? Ada waktu khusus disiplin baca parita? Tiap hari disiplin? Nah, ada cuma satu orang yang ngangkat. Yang lain, tuh. Seringkali kebaikan itu takut ditunjukin ya. Ditunjukin saja gak apa-apa, mumpung di sini semua sama. Harus. Saya tiap hari jam 9 malam pasti melakukan itu. Latihan itu. Tidak ada ukuran berapa lama latihannya, mau sehari sudah hebat, mau 10 tahun gak dapat apa-apa, ada. Karena latihan kebaikan itu gak pakai logika. Keikhlasan, kesungguhan. Kalau bahasa Pari yang kerennya, sadar, keyakinannya bulat. Gak boleh, capek, udah ngantuk. Kalau yang bisa pagi hari, yang bisa tengah siang, siang hari. Ya, gak ada alasan. Itu yang saya bilang, tidak boleh ada syarat. Begitu ada syarat, kita tidak berlatih. Padahal yang namanya wipasana bawana itu harusnya non-stop loh. Kalau kita pernah belajar wipasana total itu tiap hari, tiap jam. Saya ngobrol gini, saya juga wipasana gitu. Kalian dengar juga wipasana. Jangan sampai lagi dengar pikirannya mengajak kita ke tempat lain. Sering gitu? Sering ya? Kuping kita lagi dengar, pikiran kita sudah, tadi saya ngomong apa ya? Janji sama si bapak tuh nanti jam ini habis kebaktian mau ngapain ya? Di sini sudah muter tuh film-film yang janji-janji tadi. Rencana-rencana kita. Maka kita hidup selalu khawatir. Kita hidup selalu gelisah. Jadi menjadi orang baik bukan seperti urusan di hukum, undang-undang, bukan. Jadi orang baik adalah semua hal tentang diri kita. Kalau kita makan dari dulu, kita mau jadi orang baik, kita kasih makan ke badan kita, ke tubuh kita yang baik-baik saja, yang menguntungkan saja. Saya yakin pasti tidak banyak masalah. Jangan sudah berumur 60-an seperti saya, 60 ke atas baru mulai kalau pesta itu kan sudah mulai milih-milih makanannya. Wah ini jangan nih, ini kolesterolnya tinggi,
ini apa. Itu berarti selama ini nggak baik-baik amat kita mengkonsumsi sesuatu untuk tubuh kita. Mulai jadi baik dulu dari makanan untuk diri kita. Kenapa Bapak Ibu penting? Bapak Ibu bisa merasakan hari ini duduk, berdiri, tadi disuruh bersujud, enak. Saya sudah nggak bisa, terus saya suruh duduk gini, mau berdiri sudah nggak enak, nggak bisa. Sudah mesti pakai kursi untuk bangunnya. Nggak bisa, kakinya sudah nggak kuat sebelah kiri. Bayangkan. Tapi tentu cari cara. Tubuh kita ini jenius, Bapak Ibu, nggak usah diajari, jenius. Dia bisa mengobati diri sendiri. Luka, dokter pernah bilang ke saya, kan saya pernah operasi besar. Dokter belek besar, Pak, ini gimana sembuhnya? Saya bilang kan, udah di belek gitu. Oh, jangan takut nak, saya kan dokter cuma bantu. Coba kamu pikirkan, daging sama daging ditempelin, saya cuma jahit. Tapi nanti dia nyambung sendiri loh, bukan dokter itu. Emang dokter yang nyambungin? Enggak, cuma nempelin saja. Nanti dia nyambung sendiri secara sel. Itulah hukum paticca sama upada. Kalau kita mau hubung-hubungkan ke dharma. Itulah hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Dia bisa rapat sendiri. Itulah yang dibilang tubuh kita jenius. Jadi yang pinter otak kita bukan Bapak Ibu. Seperti yang tadi pimpinan kebaktian bacakan, udah benar. Perhatikan, rasakan, sensasinya, sudah benar. Setiap sel, setiap ujung kuku, itulah yang jenius. Otak kita cuma koordinator. Hanya mengkoordinir. Yang memberi kepekaan, mengkoordinir saja. Yang memberikan kepekaan yang tahu kepanas atau tidak, ujung jari kita. Kita seringkali salah karena kita membaca buku pengetahuan yang eksak. Pada Buddha sudah ngajarin kita, paticca samuppada. Semua saling bergantung, saling keterkaitan. Saya bisa datang sini, kalau kita mau cerita mundur, karena Buddha. Ya kan? Karena Buddha mau jadi sama Sang Buddha. Coba dia kalau jadi paceka Buddha, kita nggak ketemu, dia nggak ngajarin lagi. Kan banyak paceka Buddha di dunia kan? Gara-gara ada 5 biku, ya kan? Semua kalau kita lihat urutan-urutannya panjang, kalau kita mundur ke belakang kan panjang. Tapi hari ini kita ngomongin diri kita jadi orang baik. Jangan lihat ke belakang lagi. Mungkin belakang hari yang dulu kita pernah brengsek, kita pernah nakal, kita pernah jadi bajingan, kita juga pernah jadi orang hebat. Sekarang kita jatuh, gak ada masalah. Itu masa lalu kita. Yang penting hari ini ke depan. Kenapa hari ini ke depan? Karena itulah yang membuat pikiran kita bisa lebih bahagia atau tidak. Ada orang punya banyak uang malah banyak khawatir. Anaknya banyak juga. Wah nanti ribut ini. Banyak. Paman saya punya anak 9. Ketika dia mau meninggal, seluruh tetangga dikumpulin jadi saksi dulu. Mesti bagi hartanya karena punya tanah banyak sekali. Saya liatin, waktu itu saya sudah kuliah, saya liatin. Saya nggak berani komen karena ada papa saya masih ada. Papa saya harus tanda tangan sebagai saksi. Semua warga jadi saksi, bayangin. Bahwa nanti mereka sudah dibagi tapi nggak sekarang karena ibunya masih ada. Nanti ibunya yang pegang. Hampir kayak begitu Bapak Ibu. Bahkan saya pernah diceritakan teman wihara di Dharma Kirti di Palembang ketika saya ke sana. Apa yang diceritakan? Oh di Palembang terjadi heboh dia bilang. Saya nggak tahu teman-teman yang dari Palembang pernah dengar nggak? Ada orang kaya, dia tahu anaknya tidak baik, budi pekertinya. Dia masih bilang ke dia apa? Ibumu masih pegang di brankas, masih ada banyak emas. Nanti saya sudah tidak ada, ibumu yang ngurus. Apa yang terjadi? Anaknya baik banget dong sama ibunya. Sampai ketika ibunya meninggal mereka buka berangkasnya, isinya nggak ada, kosong. Karena orang tuanya sudah tahu kalau dia tidak begitu, ibunya diterlantarkan pasti.
Bapak Ibu bisa dengar sendiri kenapa Lee Kuan Yew ngelarang orang tua nggak boleh mewariskan, hibahkan ke anaknya peraturan itu Singapura. Karena Lee Kuan Yew sendiri menyaksikan ada seorang tua terlantar jadi gembel di tengah jalan. Ditanya, pada dulunya orang kaya terhormat. Anaknya tidak ngurusin dia lagi. Bapak Ibu, kita beruntung di dalam Buddha diajarin sutra bakti kepada orang tua. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah membaca dengan rinci teliti sutra bakti itu. Kalau belum baca, cari bukunya, baca. Di searching di Google juga ada pasti. Ya kan? Maka kalau ada agama-agama lain selalu mengatakan mintalah doa restu orang tuamu, kamu mau bisnis apa, maka bisnismu lancar. Agama lain cuma simple gitu kan. Kita suruh cari sutra bakti orang tua, baca, dibaca juga bingung, gak paham gitu ya. Padahal kalau bahasa orang Chinese sederhana, jadi anak yang uhau saja. Jadi anak yang baik terhadap orang tua. Maka rezekimu pasti ada. Karena doa orang tua pasti didengar. Istilah seperti itu. Bapak Ibu yang sudah punya anak kan merasakan sebagai orang tua kan, bagaimana mendoakan anaknya kan. Kita banyak sekali melihat banyak orang tua yang memanjakan anaknya dengan materialisasi, dengan kebendaan. Minta apa dikasih, minta apa dikasih. Masih kecil belum bisa melawan. Nanti kalau sudah dewasa dia minta apa-apa nggak dikasih, sudah menyeramkan. Di wihara saya pernah ketemu seorang ibu mengeluh anaknya sudah bisa pukul mamanya. Hah, kok bisa gitu? Kita mendengarnya seperti cerita sinetron di TV. Realitasnya ada loh Bapak Ibu. Tapi ada juga keluarga yang mendidik anaknya sangat disiplin. Saya tugas orang tua hanya menyekolahkan kamu sampai sarjana. Selebih itu jangan berharap harta saya. Ada teman saya orang Batak, dia cerita begitu ke anaknya. Dia orang kaya sekali. Semua harta saya sudah saya bikin wasiatnya untuk gereja Batak. Jadi dia sudah menghibahkan seluruh kekayaannya untuk gereja Batak. Kalian sudah saya sekolahkan sampai sarjana. Cari sendiri nafkah hidupmu. Saya sudah kasih pengetahuannya cukup. Apa yang kita lihat hari ini, anaknya semua jadi bankir, anaknya jadi bisnisnya hebat-hebat. Itu didikan. Jadi memberikan pengetahuan, memberikan perilaku yang baik jauh lebih penting Bapak Ibu. Bukan memberikan kenyamanan, kemewahan. Memang banyak orang tua kasihan, dulu saya ngalamin sih Pak. Susah mau beli apa-apa, orang tua nggak ada, saya mau minta sama orang tua nggak bisa. Kan sekarang saya mampu Pak, masa saya manjain kemewahan ke anak saya nggak boleh? Boleh Bapak Ibu, tentu boleh. Tapi harus tahu bagaimana mengajarkan dia paham. Ya. Banyak orang yang punya uang melihat seperti itu. Dia memberikan anaknya kemewahan, dikasih perusahaan, tapi diaudit kerjaannya. Artinya mendidik supaya dia jalannya benar. Nah Bapak Ibu, memang semua pribadi kita masing-masing yang saya ceritakan kan sepenuhnya hak Bapak Ibu mengaturnya. Saya cuma mau kasih sederhana saja, jadi orang baik itu adalah mulailah dari keluarga kita. Kalau kita punya masalah pasti ada ego-ego yang kita pertahankan. Saya juga sering seperti itu sebelum saya paham, saya tiap hari masih belajar. Kadang-kadang kita tidak sabarnya terbatas karena kita menggunakan logika, kurang ajar amat, saya sudah mengalah, dia masih begitu. Ya kan? Seringkali kita tidak sabar Bapak Ibu. Coba lihat orang tua kita waktu kita masih bayi, tengah malam kita merengek, tengah malam kita ngompol, orang tua kita tidak pernah marah. Dia bangun, dia merawat kita, memperhatikan kita sepenuh hati. Maka apapun orang tua kita tetap gak bisa terbayarkan. Ya kan? Sehingga kita juga begitu sekarang. Apapun yang kita lakukan,
Kita harus membuat orang lain benci sama kita, orang lain kesel sama kita. Itu kan bukan urusan kita. Urusan kita adalah, oh ini jadi latihan buat saya. Oh ini jadi perhatian buat saya. Mungkin saya salah ngomong. Kalau perlu minta maaf, kita minta maaf. Minta maaf bukan sebuah penghinaan, Bapak Ibu. Orang yang bisa minta maaf itu adalah orang yang lebih kuat. Betul nggak? Orang yang bisa minta maaf adalah orang yang lebih kuat. Tapi banyak sekali orang yang kuat merasa tidak perlu minta maaf. Gitu kan? Salah Bapak Ibu. Justru orang yang merasa kuat dia tidak minta maaf, justru dia tidak kuat. Ya. Seringkali kita minta maaf cepat-cepat karena kita takut. Terutama kalau kalian bawa mobil, ada polisi stopin. Langsung kita tanya, Pak maaf saya salahnya apa ya? Belum ditanya udah ngaku. Malah tanya dia lagi. Padahal kita yang melakukan kok kita tanya dia salahnya apa. Sering ya? Pernah ngalamin gitu ya? Kalau saya di stop polisi tengah jalan, saya pernah ngajar dari Binus, saya pulang di stopin mau periksa. Geledah badan, nggak tahu ada apa. Apa yang saya tanyakan ke dia? Saya nggak nanya. Saya menggugat dia dong. Pak, saya ngajar di kampus, pulang sudah malam-malam, Bapak mengganggu perjalanan saya. Dia mengganggu kita dong. Boleh nggak kita ngomong dia mengganggu? Boleh. Kenapa? Bapak, Ibu bisa baca undang-undang. Polisi baru boleh raja kalau ada surat tugas. Itu ada undang-undangnya. Warga negara seringkali tidak tahu. Kita tanya dia gitu bukan kita melawan Bapak Ibu. Tapi kita menanyakan dia paham nggak dia mengganggu kita. Jangan-jangan dia nggak paham dia mengganggu kita. Kita kan nggak boleh menuduh, dia kan lagi cari duit. Nggak boleh Bapak Ibu. Itu namanya kita memfitnah. Mungkin saja negara ada sesuatu yang harus dilacak. Kita kan nggak tahu. Ada narapidana yang sedang kabur, mungkinnya gitu ya. Ada orang penjahat di sekitar itu yang dia sedang cari, kita nggak tahu. Mendingan kita tanya dia, Pak, Bapak mengganggu perjalanan saya, ada apa? Baru kita tanya dia, ada apa di stopin kita? Pasti ketika kita tanya gitu, dia pasti sadar dong, oh orang ini paham. Ngerti nggak? Maka dia ngomongnya tidak sembarangan lagi. Bahkan di dalam tol seringkali juga di stopin kan. Dianggap kita melawan makar. Jalan. Bapak tadi belok. Bapak kok tahu Bapak di sini? Kan di belakang. Dari mana Bapak lihatnya? Ada CCTV. Mana saya lihat? Kita tanya dong. Atau saya tegur dia apa? Pak, Bapak stop kita di dalam tol itu berbahaya untuk saya. Kalau saya ditabrak dari belakang, Bapak tanggung jawab. Sehingga dia mengerti tindakannya tidak baik. Ngerti gak? Seringkali orang-orang baik seperti kita tidak berani menyatakan kesalahan pada orang lain. Saya mengerti. Kadang-kadang, Bapak jangan cari masalah, Bapak sih enak bisa ngomong ya kan. Kita ngomong sama polisi aja keder gitu kan ya. Sesuaikan dengan kemampuan kita tentunya. Jadi kalau kita bisa menasehatin anak, kita nasehatin. Kadang-kadang anak kita tidak bisa dinasehatin, mungkin orang lain yang nasehatin lebih benar bisa kita minta tolong orang lain yang nasehatin. Jadi banyak cara Bapak Ibu. Yang penting semua yang kita lakukan supaya kita hidup makin hari makin tenang. Itu kuncinya. Supaya kita menjadi makin yakin apa yang kita lakukan tidak salah. Karena hidup kita tetap berjalan. Kita lihat, orang bilang dunia kiamat waktu pandemi. Ya, tidak kiamat kan? Kita masih ada dulu di sini masih rame. Karena itu sudah pernah disampaikan di dalam khotbah-khotbah Buddha kan. Suatu hari nanti, suatu tempat akan ada wabah yang luar biasa. Walaupun demikian, kehidupan tetap ada, bukan kiamat. Itu sudah diceritakan oleh Buddha. Kita lihat di dunia sudah berkali-kali pandemi yang dahsyat kan, kalau kita ikutin sejarahnya.
Walaupun orang sering ngomong kiamat itu seperti apa, padahal buat pemahaman saya kiamat itu yang mencapai nibana. Itu kiamat. Karena kita tidak lahir lagi kan. Kalau kita mau memahaminya, tentu saya tidak berani mengatakan kiamat adalah nibana, kan enggak ya. Coba bayangin Bapak Ibu. Di dalam Mahayana kan disebutkan dengan jelas sekali bahwa nibana itu sama dengan samsara. Coba kita bisa pahami dengan pengertian apa itu. Mencapai nirvana sama dengan bebas samsara kan. Bagaimana kita bisa nibana kalau kita tak paham samsara? Makanya tadi saya ajak kalian begitu kan. Ada orang buruk, ada orang keselin, ada orang suka ngomel kita. Itulah nibana kita itu. Ngerti nggak? Itulah objek latihan kita tuh. Kok bukan orang lain yang ketemu orang-orang sebel, kok kita? Berarti berjodoh kan? Kok berjodoh sama yang kayak gitu kan gitu ya? Tapi itulah nibana kita tuh, pintu nibananya di dia itu. Ada seorang nenek di wihara Bodhinyana nanya saya gitu. Pak, saya punya cucu nakal sekali. Naik motor kebut dinasihatin gak bisa. Malah ngelawan. Gimana Pak? Kata Bapak suruh jadi orang baik. Gitu kan? Saya bilang, ibu justru harus merasa beruntung loh punya cucu yang nakal gitu. Siapa tahu itu bodhisatwa yang turun jadi cucu ibu. Saya bilang kan, supaya menggembleng ibu, supaya sempurna kesabarannya. Kan kita nggak tahu. Betul nggak? Yang namanya manusia kan bisa berimajinasi ya. Supaya kita menghibur diri, supaya kita tidak marah. Kalau marah dilawan marah kan nggak selesai-selesai. Teorinya kan gitu ya. Kemarahan baru bisa selesai, kebencian baru bisa selesai, dilawan sama apa? Cinta kasih, kan? Ngomongnya gampang ya. Jangan membalas aja sudah hebat, ya kan? Jadi itulah dharma yang tinggi itu kadang-kadang kita dengerin kayaknya bener ya. Kita belum ngalamin tuh. Seperti nenek tadi yang sedang ngalamin cucunya gitu kan susah dia ngomong. Kebencian tidak boleh dibahasin bencian kan gitu ya. Kemarahan gak boleh dibalas. Udah ngelawan, dinasehatin untuk baik gak mau, gimana caranya? Ya. Jadi itulah yang harus kita lihat. Kalau gak bisa dengan cara kita hari ini, bukan berarti tidak bisa dilakukan dengan hari besok. Kita tinggal cari cara lain. Ya kan? Cara banyak gak? Banyak. Makanya di dalam Buddha Dharma kan sering kali orang melihat perpecahan agama Buddha menjadi sektenya banyak, alirannya banyak. Orang suka ngomong gitu ya, pusingin yang mana yang bagus sih, gitu. Orang suka nanya. Saya bilang jangan sekali-kali umat Buddha mengatakan sekte itu adalah perpecahan. Jangan, istilah itu tidak benar. Sebagai orang yang membaca, saya melihat itu adalah metode. Kan ada orang yang cocok dengan meditasi saja, gak usah ngapa-ngapain kan. Ada orang yang cocok hanya membaca Omitofo, hanya itu saja kengnya dia. Tiap hari cuma melafalkan bunyi-bunyian Omitofo saja dengan tasbihnya, ya kan. Tapi ada lagi yang mau mengerti dulu baru bisa melakukan, baca kitab suci dulu yang banyak baru bisa melakukan, supaya otaknya terima dulu katanya, baru bisa melakukan. Maka dia carilah aliran-aliran yang sangat detail. Ngajarin Abhidhamma Pitaka yang sangat detail, pusing-pusing gitu ya belajar di situ. Oh gitu maksudnya, baru dia bisa melakukan dengan lega. Itu adalah metode. Buat yang senang baca Parita Omitofo saja kan gak mungkin belajar yang kayak gitu kan. Gak nyambung langsung. Bukannya makin bahagia jadi umat Buddha kan. Bisa stres dia. Sehingga itu adalah metode Bapak Ibu. Tinggal Anda pilih. Jadi kalau ada sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain tidak cocok selalu jadi masalah, berarti metodenya tidak tepat. Cari cara lain. Kalau kita mengatakannya tidak cocok, cari cara lain. Saya kira teman-teman yang di marketing pasti seringkali diajari tuh di training bagaimana closing penjualan. Betul nggak? Kan contohnya sederhana ya, kalau wah kok mahal, kita jawabnya apa? Kan sudah tahu tuh teorinya. Tapi kalau praktek bisa lain lagi kan?
Nggak bisa serat teori, prakteknya beda itu. Saya sering kali ngajarin mahasiswa juga gitu. Kalau kamu bikin tugas, jangan berpikir itu sebagai tugas. Tapi itu adalah pekerjaan yang menghasilkan uang buat kamu. Pasti beda tuh kerjainnya. Sederhana kan? Karena tugas saya selalu dapat duit. Kalau kuliah di saya, bikin tugas saya dapat uang. Karena cari ordernya real, harus order beneran. Jadi kalau dia nggak kerjain bener, nombok kan dia. Dia kerjain bener, dia dapat uang. Saya ubah. Karena saya melihat kalau mahasiswa dikasih tugas, sekedar tugas hanya nilai, kurang semangat. Anak sekarang kan hitungannya udah pinter tuh. Ya kan? Jadi dikasih tugas yang tugas saya menghasilkan uang. Yaitu cari order yang beneran. Begitupun anak-anak. Ada satu keluarga yang lucu, orang tuanya pernah cerita, kenapa anak kamu pinter bisnisnya? Oh dulu kalau saya disuruh cari uban, satu uban 500 perak. Ngerti nggak? Wah anaknya semangat cariin uban. Coba kalau suruh, tolong papi punya uban cabutin, nggak mau pasti capek. Kan gitu kan? Jadi orang tuanya sudah dari awal ngajarin anaknya dagang, setiap tindakan ada uangnya. Ada baiknya, ada buruknya juga. Pada umur berapa dia baik, pada umur berapa dia tidak baik. Jadi orang tua memang susah ya. Harus banyak baca. Mulai dari bayi sudah dilatih loh. Ada lagi begitu eksak. Jadi orang baik sebagai orang tua. Baru hamil dia sudah borong kaset-kaset. Menurut orang kaset Sebastian Bach itu bagus untuk kecerdasan bayi, janin gitu ya. Suruh tiap hari dengerin. Istrinya gak suka musik klasik. Istrinya dipaksa denger demi bayi. Istrinya gua yang stres, bayinya suruh cerdas kayak gitu kan. Ada teman saya gitu karena suaminya orang Australia, sangat logik gitu ya. Istrinya disuruh dengerin itu. Waduh apaan ini musiknya. Jadi banyak sekali metode yang saya mau katakan. Tergantung cocok dengan kita yang mana. Jangan berlebihan. Orang-orang dulu sering nasehatin, kalau kamu punya golok jangan hanya potong sayur di dapur. Kelebihan goloknya kegedean. Mestinya sudah tebang pohon. Kadang-kadang kita punya kemampuan kita tidak tahu. Siapa yang memberitahu kemampuan kita? Ada di dunia nyata? Ada nggak? Ada di komunitas. Seperti hari ini, kan saya suruh ajak, oh nanti Waisak butuh banyak orang, itu cari jaring orang. Di situ nanti Anda ketahuan tuh potensinya di mana. Oh, kayaknya kamu cocok di koordinator ini, berarti kita memang punya jiwa pemimpin. Gak mungkin panitianya gak pantau kalian, pasti sudah dipantau. Ngerti gak? Makanya mahasiswa selalu saya bilang, kalau kamu ditunjuk jadi ketua kelas, jangan bilang gak mau, itu kamu menolak kemampuan kamu. Sederhana ya. Anda mau jadi orang yang lebih hebat adalah Anda tinggal nurut orang lain merasa kita cocok jadi apa. Itu salah satu metode, bukan satu-satunya kebenaran ya. Itu metode kita bisa menemukan kemampuan gitu. Jadi kalau di kantor seperti tadi kita diberi tugas tambahan, gak mungkin bos kita memberikan tugas tambahan kalau dia tidak melihat kemampuan kita. Betul gak? Jangan kita timpalin, memang dia pelit sih, harusnya nambah karyawan, ini kan harusnya kerja 2 orang ini. Ngerti gak? Siapa tahu dia sedang menggembleng kita mau dibikinkan jadi kepala cabang. Kita kan gak tahu. Betul gak? Gak ada yang tahu, gak mungkin bosnya cerita duluan. Jadi seringkali kita diberikan kelebihan, pekerjaan kita menolak. Padahal itu sudah kebaikan datang duluan itu. Sebelum kamu tahu. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan kita tidak tahu. Orang lain sudah kasih tahu, tapi kitanya yang enggak peka. Sehingga kuncinya gimana dong? Kesimpulan saya sederhana, tulus dan ikhlas menerima semua kejadian pada hidup kita dan kita berusaha atasi dengan baik. Itulah jalan. Itu jalan. Banyak orang ketika pandemi, orang bangkrut, orang punya masalah, justru dia ketemu jalan di saat kesulitan.
Ada orang-orang yang kemampuannya tidak tahu, tapi kalau ada pressure, ada hempitan, ada rintangan, dia bisa lompat lebih tinggi. Contoh konkret fisik sekali, kalau kebakaran biasanya kita loncat pagar nggak lewat, kebakaran kita mau nggak mau harus loncat, kita tiba-tiba bisa loncat lewat. Karena energi kita bertambah, karena ada desakan. Kalau nggak percaya, nggak bisa loncat, saya lepasin anjing galak gitu kan ya. Pasti takut loncat. Itu menunjukkan apa? Sebetulnya bisa. Cuma kita kelihatan metodenya harus dipecut, harus dipaksa gitu. Ya. Jadi simpel ya Bapak Ibu ya, sekarang udah tahu kuncinya ya. Kalau Anda dapat kesulitan, jangan mengeluh duluan. Kalau mengeluh duluan, berarti yang kita dapat hasilnya keluhan. Tapi kalau kita lihat kesulitan, lalu kita persepsikan, ada apa ya? Kenapa ada peristiwa ini? Kok saya ditantang? Kok jadi saya kepepet? Kok saya jadi menjadi masalah yang selama ini saya lengah? Kita disadarkan. Ya. Oke, saya sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Kalau masih ada waktu, mungkin bisa 1-2 orang bertanya, silakan. Atau mau berbagi cerita juga boleh, tidak selalu harus bertanya. Ya. Saya persilakan. Izin bertanya Pak Firman. Saya pernah dapat satu pendapat mungkin ya, bahwa tadi Pak Firman katakan profesor sekarang lagi sibuk debat. Nah itu kan mereka mencari benar dan salah. Menurut pendapat itu mengatakan bahwa benar dan salah itu adalah kesepakatan bersama. Satu. Kedua tadi Pak Firman mengatakan doa atau sombong, itu kembali lagi kesepakatan juga. Nah kita masuk ke menjadi orang baik, sebenarnya apakah ada ukurannya Pak kita? Karena kita tahu bahwa tingkat kebijaksanaan orang itu beda-beda ya levelnya. Nah pertanyaan saya adalah apakah benar, apakah baik itu ada ukurannya? Terima kasih. Oke, keren ya pertanyaannya ya. Jadi memang di dunia ini ada dikotomi antara baik dan tidak baik, ya kan, sederhana. Kalau ditanyakan ukuran pasti ada dong ukurannya, ya kan, pasti ada. Kita seringkali ambigu, justru menariknya dunia adalah dua hal itu ada. Buddha kan sudah mengajarkan kita tentang kausalitas, kalau kita mau lebih beratkan lagi, ya kan ya. Kausalitas itu adalah ada kebenaran yang absolut, yang sudah memang begitu adanya. Gak ada orang yang bisa membalikkan lagi. Air itu kodratnya sudah mengalir ke tempat rendah, itu kebenaran yang absolut udah, gak bisa. Air itu basah, dia mau kondisinya jadi es tetap basah. Diuapkan jadi embun tetap basah. Basah itu sunyata udah. Kalau dalam istilah keren lagi ya, sunyata. Itu namanya kebenaran absolut. Gak bisa ditawar-menawar lagi. Kita lahir udah pasti mati. Gak ada orang bisa mencegah itu. Mau ilmuwan lagi riset tentang genetika segala macam tetap mati. Gak bisa. Tapi kita takut mati. Betul ya? Padahal sudah pasti. Kok yang pasti kita takut ya? Yang mungkin-mungkin kita gak takut gitu. Itu menarik. Nah kalau ditanya syaratnya ada nggak ukuran orang baik tidak baik? Gampang, di dalam Buddha sederhana. Tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan alam ini. Itu baik. Ukurannya hanya itu, sederhana. Makanya kalau ada organisasi Buddhisme yang disuci, orang suruh vegetarian, kan tidak jadi suci kan? Untuk merawat bumi. Betul nggak? Mereka selalu mengatakan itu karena secara mendalam vegetarian itu adalah supaya tidak membunuh hewan. Anda Bapak Ibu mungkin tidak melihat sekarang ayam dipotong itu bukan seperti orang kampung potong ayam.
pabrik. Saya lihat sendiri di Cilegon, ya kan? Perusahaan potong ayam nih. Mengerikan. Ayam supaya gede berapa hari dari kecil? Ada yang tahu? 40 hari? Hah? 28 hari normalnya. Di sana 15 hari sudah bisa potong untuk di supermarket yang segar-segar itu. Kok bisa segar merah? Ada ilmunya. Itu yang saya bilang. Logika, kecerdasan itu bisa berbahaya kalau kita tidak mengerti penggunaannya. Bisa jadi salah, bukan jadi baik. Bayangin, dia bikin rumah untuk ayam, dia tahu. Ayam baru hidup bahagia, senang sehingga tumbuhnya akan lebih gede kalau ukurannya sekian meter kali sekian meter, isinya cuma 20 ayam. Maka dia akan bahagia. Makanya kenapa orang yang tinggal di rumah sangat sederhana RSS itu tidak bisa cerdas, kita tahu dong. Karena ukurannya tidak membuat dia cerdas, sumpek. Kenapa orang bisnis rumahnya makin gede, dia bisnisnya makin akalnya makin banyak kan? Kita tahu dong sekarang. Bukan karena dia punya uang, karena ruang hidup dia menggunakan ruang yang benar. Jadi bikin rumah harus konsultasi dengan ruang itu, bukan ke Hong Shui dulu. Ya kan? Seringkali orang konsultasi kita. Nah, yang saya mau mengatakan, potong ayam itu luar biasa karena pengetahuan. Kalau mau potong ayam dagingnya kelihatan seger merah, itu mesti dibalik, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau dipotong begitu saja, dia akan merontak. Darahnya akan muncrat kemana-mana. Maka dibius supaya dia tidur dulu, baru dipotong. Begitu cara potongnya. Sangat strategis gak membunuh itu? Sangat strategis, kan mengerikan. Itulah yang kita beli ayamnya di supermarket yang seger-seger merah itu. Maka dagingnya warnanya bagus. Itulah industri. Motong saja pakai logika industri. Kualitas, semua ada di situ kan. Buat orang yang bisnis, cuannya lebih gede gak? Cuannya lebih gede. Coba bayangin. Makanya kalau Buddhis mengatakan jangan makan daging, bukan karena kita suruh jadi orang suci sebetulnya. Kita merawat alam ini. Karena pemotongan semacam itu, pembunuhan semacam itu bisa menimbulkan penyakit yang lain. Bakteri yang lain. Karena gak wajar dan seterusnya. Jadi simple jawabannya, rangkaian hukum sebab musababnya panjang. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain atau makhluk lain, tidak merugikan alam, merawat alam. Simple kan ya? Tapi implikasinya panjang Bapak Ibu. Saya baru undang satu teman dari Papua, nanti bulan Juli dia harus jadi narasumber, saya cari dia karena saya koordinator. Dia cerita, Pak saya sudah punya anak. Saya seneng dong. Tapi ketika dia cerita, bayang di Papua udaranya bagus segala macam kan. Anaknya tangannya cuma punya ruas atas, ruas bawahnya nggak ada, langsung telapak tangan sebelah kanan. Kaki sebelah kiri yang harusnya paha atas ada 2 tulang di dalamnya, cuma ada 1 tulang. Anaknya cantik, sudah umur 2 tahun, saya lihat fotonya. Tapi keadaannya begitu. Kita mau ngomong apa? Karma buruk, kita langsung mau menjudge gitu saja? Terlalu kejam kita. Itu karena lingkungan pencemaran sudah luar biasa. Air. Maka terjadi. Makanan kita yang tadi saya bilang, baiklah terhadap dirimu, makanan kita. Waktu saya di rumah sakit, dokter sampai bilang ke saya, Pak hati-hati ya kalau punya anak, umur 12 tahun sudah tekanan darah tinggi masuk rumah sakit. Dulu kita nggak pernah dengar. Kenapa? Karena makanan anak-anak, cemilan anak-anak sekarang, MSG, Ciki dan seterusnya, kan MSG-nya tinggi kan. Maka di sekolah minggu seringkali wihara kasih makanan dulu, makanan snack-snack itu, saya seteru bilang jangan kasih ke anak-anak. Itu kebaikan yang kita jaga. Jelas ya? Jadi sesimpel itu, tapi panjang ceritanya. Ngerawat bumi ini kan tidak sederhana. Bapak Ibu bisa datang ke daerah-daerah tambang, pasti akan tahu. Di Jambi, di daerah Bajubang, di Palembang, di ini, semua tempat pengambil minyak, tanahnya gesang semua. Berarti ada akibat lain. Ya kan? Gak usah jauh-jauh.
Teman-teman yang hidup di Jakarta pasti tahu, waktu Jakarta ada becak, sudah tahu? Jakarta masih ada becak, tahu ya? Sekarang Jakarta sudah nggak ada becak. Kamu lihat ada pedagang ubi rebus, jagung rebus, di pinggir jalan kacang rebus sudah hilang. Nggak ada, dulu banyak. Waktu saya kuliah di depan kampus saya di Taman Ismail Marzuki banyak. Kalau sore-sore kita bisa beli kacang rebus apa. Sekarang udah nggak ada. Kenapa? Itulah ekosistem. Begitu tukang becak nggak ada, pedagangnya, konsumen mereka juga nggak ada, hilang semua. Produsen mereka hilang semua. Sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi kalau pemerintah bikin keputusan ini dilarang, itu dilarang, sebagai pengamat sosial mengkhawatirkan langsung. Itulah hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Mesti mulai dari mana? Bingung kan? Baru dikasih makan gratis aja di sekolah udah mulai pada ngomel kan? Duit dari mana segala macam. Bapak Ibu, waktu saya belajar di Jerman cuma 2 bulan loh. Saya magang di Jerman, saya lihat di kantin-kantinnya betul-betul sempurna makanannya. Karena pemerintah Jerman tahu persis bagaimana mencerdaskan otak. Makanannya ada telur, ada sayur, ada jus, ada apa. Dan harganya murah, disubsidi pemerintah. Kuli bangunan segala macam bisa makan di kantin itu dengan murah. Itu serius. Mereka kerjakan, kali kalau orang Jerman sekarang teknisi hebat, semua hebat. Dari kecil sudah dibina dengan makanan benar. Nah, itu kita seringkali cuma tahu hukum sebab musabab yang saling bergantungan hanya urusan karma. Tindakan itu kan tidak cukup hanya tindakan pikiran saja kan, yang kita konsumsi jadi hasil kan. Jadi sekarang kalau ada orang ususnya tidak beres segala macam, kenapa penyakit orang kaya, maksudnya kalau kita ngomong gitu ya, kalau ngomong kaya dan miskin, orang yang miskin makannya coba bayangin kuli-kuli bangunan segala macam itu makannya piringnya kayak nasi tumpengan ya, setumpuk, nggak kolesterol tuh mereka. Kok bisa? Karena kerjanya fisik. Bakar. Kita enggak kan? Maka dibikinlah orang yang melihat problem manusia yang lain adalah bisnis bagian dia kan? Itu hebatnya kreativitas bisnis. Saya kasih tip bisnis tuh gitu tuh. Oh orang kaya, jarang olahraga, jarang bakar keringat, jarang segala macam. Bikinlah fitness. Ya kan? Gym itu kan? Supaya gym mau datang, maka dia celebrities gym kan gitu ya, supaya datang, wow supaya kayak artis semua ditonton, dikasih kaca transparan, orang lewat mall lihat kita lagi jogging gitu ya. Itu kan sebetulnya memperlihatkan bahwa kamu males nggak mau gerak, maka dibikin gerak orang lain yang dapat duitnya, kita yang bayar olahraga. Padahal olahraga bisa di rumah sendiri kan. Lalu alasan kita apa? Nggak semangat kalau sendiri. Banyak sekali demi kebaikan itu kita punya alasan. Jelas ya. Apalagi umur-umur kayak saya, mana boleh lagi olahraga yang memacu jantung. Dan sehat buat Bapak Ibu. Umur-umur di atas 50, jangan terlalu banyak olahraga yang memacu jantung justru. Kan kita sering dengar tuh orang lari pagi step. Teman saya banyak tuh yang lari pagi merasa kuat. Apalagi rombongan kan, nggak mau kalah udah. Minder kalau kalah kan, cepet-cepetan karena jantungnya nggak kuat. Buat kita justru olahraga yang menggedekan otot justru. Karena itulah pembakaran yang paling baik. Supaya otot kita supply-nya lebih bagus. Meditasi bukannya ngajarin itu. Bagaimana oksigen keluar masuk diperhatikan. Bukan sekedar itu Bapak Ibu. Meditasi yang keren kan. Bagaimana siklus udara masuk dan keluar masuk itu secara benar. Maka semua yang tersumbat itu didorong keluar. Racun-racun itu bisa dorong keluar kalau kita belajar meditasi yang jauh lebih tajam lagi. Ya, jadi sekali lagi, simple standarnya, kebaikan untuk kita adalah tidak merugikan diri kita sendiri, tidak merugikan orang lain maupun makhluk lain, tidak merusak atau tidak merugikan lingkungan hidup kita atau menjaga atau merawat bumi. Itu standarnya. Bagaimana implikasinya? Ya mau nggak mau harus punya pengetahuan. Nggak cukup, cuma dengar nggak bisa, kita mesti ikuti. Ya. Mungkin ada lagi, satu lagi pertanyaan kalau masih bisa, oh udah habis waktunya, saya sudah diingatkan. Oke, saya tutup sampai di sini saja. Kalau ada kesempatan lain kita bisa berdiskusi lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Jadilah orang baik, saya selalu mengajak orang jadi orang baik.
Jangan peduli orang lain mau seperti apa, jadikanlah dirimu seperti dirimu yang kamu mau, bukan karena orang lain yang mau. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Firmandi atas sharingnya yang sangat menutrisi benih-benih kebaikan, kebijakan, kedamaian, dan sukacita di dalam diri kita. Selanjutnya kita akan melakukan kebajikan lain dengan berdana. Terima kasih atas dana yang diberikan, semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya mari kita mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, kebaktian Malam Uposatha Ceit pada tanggal 8 April hari Senin 2024 pukul 7 malam dengan pendarasan Sutra Yao Se Ching di Bhaktisala Utama Wihara Ekayana Serpong. Selanjutnya, Komisi Remaja 10 Komisi Pemuda Wihara Ekayana Serpong mengadakan kegiatan Half Day of Mindfulness yang akan diadakan khusus untuk para remaja dan pemuda-pemudi di usia 13 sampai 28 tahun pada hari Sabtu 4 Mei 2024 jam 8.30 sampai jam 1.30 siang di Wihara Ekayana Serpong. Di sini para umat akan dipandu untuk hidup berkesadaran selama setengah hari dengan berbagai cara, mulai dari meditasi duduk,
meditasi jalan, meditasi makan, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut dapat hubungi saudari Megan di nomor 0814 111 28190. Selanjutnya, mari ikuti Wisudi Tri Sarana dan Upasaka Upasika pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 1 sampai 4 sore di Wihara Ekayana Arama di Tanjung Durian, Jakarta Barat. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi kontak person dan register online dengan scan QR Code yang tertera di poster. Wisudi di Wihara Ekayana Serpong akan diadakan pada hari Asada, Minggu 21 Juli 2024. Selanjutnya, Buddha hadir semesta bercahaya. Bersama kita mengenang 3 peristiwa penting dalam kehidupan Guru Agung Buddha melalui 3 acara. Yang pertama, Yivo, kedua, pameran dan puja relik. Yang ketiga, pengagungan 3 permata mulia melalui pujian, penguatan tekad dan pertobatan, pesan dharma, pemasangan pelita Waisak, serta blessing di acara Buddha hadir semesta bercahaya pada hari Minggu 19 Mei 2024 pukul 1 siang sampai selesai. Bertempat di Jakarta International Expo Hall B3 dan C3 Kemayoran, Jakarta Pusat. Disediakan bus dari West. Umat diharap untuk mendaftar dengan menuliskan nama di front desk. Selanjutnya, sahabat terkasih, mari melatih diri bersama Ekayana Peduli dalam penuangan celengan kebajikan yang akan dilakukan pada hari Minggu 28 Mei 2024 di Wihara Ekayana Serpong. Selanjutnya, mari ikut retret Chan 7 hari dari tanggal 15 sampai 23 Juni 2024 selama 7 hari di hari Sabtu sampai Minggu yang akan dibimbing oleh Cici Fasi. Retret akan berlangsung di Pondok Sadana Sudi Bhavana, Cimahi. Pendaftaran melalui link yang tertera di poster atau di sosial media Wihara Ekayana Serpong. Pendaftaran ditutup pada tanggal 3 Juni 2024. Terakhir, menjelang perayaan Waisak tahun 2024, Panitia Waisak membuka kesempatan bagi umat yang ingin menjadi volunteer di perayaan Waisak Wihara Ekayana Serpong. Bagi umat yang ingin mendaftarkan diri bisa mengklik link yang ada di poster atau di sosial media Wihara Ekayana Serpong. Untuk informasi bisa menghubungi kontak person 0821 2373 6046. Sekian dan terima kasih. Tiga perlindungan, halaman 25. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan kepadaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh. Berada dalam perlindungan Buddha, aku dengan jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia. Berada dalam perlindungan Dharma,
Aku belajar untuk membuka banyak pintu transformasi, berada dalam perlindungan Sangga, cahaya tuntunan yang mendukungku, menjaga latihanku bebas dari gangguan, berlindung kepada Buddha dalam diriku. Aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta, berlindung kepada Dharma dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, menguasai cara latihan dengan baik, dan melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangga dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, membangun 4 komunitas untuk merangkul semua orang dan mendukung transformasinya. Marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita peroleh pada hari ini dengan menyanyikan gata pelimpahan jasa. Kepada seluruh umat kami persilakan untuk berdiri dan bersikap anjali.
Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.